kalau jodoh itu di tangan Tuhan, kalian bakal nyalahin Tuhan. Karena halo guys, balik lagi di podcast gua Fredo Ardian, ngomongin tentang hidup, cinta, dan karir. Buat kalian yang baru visit di channel ini, jangan lupa subscribe ya. Hari ini gue bakal sharing hal yang penting banget. Dimanapun kalian berada, dengerin lewat YouTube, Spotify, gak masalah. Mau jadi pengantar tidur, mau memulai hari, atau pas lagi break pas kerja, enjoy. Hari ini gue lumayan ke distract karena ada beberapa orang yang kasih statement kayak jodoh itu di tangan Tuhan. Wow, ini tuh menurut gue kesannya bijak, tapi bisa dibilang salah. Nah, kalau kalian yang gak setuju, boleh isi di kolom komen kenapa kalian gak setuju dengan statement itu. Dan kalau kalian setuju juga kenapa, kasih tahu gue. Kalau menurut gue ya, kalau jodoh itu di tangan Tuhan, kalian bakal nyalahin Tuhan. Karena kalau misalnya hubungan kalian ini gak berjalan dan mulus, kalian bakal bilang ke Tuhan, Tuhan, kan ini kamu yang kasih. Kenapa orangnya kayak gini misalnya, kenapa dia selingkuh, kenapa dia kayak setan misalnya kayak gitu. Itu bakal nyalahin kita sama Tuhan karena kita pikir kalau jodoh itu udah Tuhan yang ngatur, terus jodoh di tangan Tuhan. Kalau sebenarnya Tuhan ikut terlibat nggak? Ada, Tuhan ikut terlibat, entah itu dia setuju atau enggak. Terus ada yang bilang juga kalau Tuhan setuju mah nggak bakal jadi. Gue bilang nggak juga, karena kalau sebenarnya agak sensitif ya kalau ngomongin Tuhan, kesannya kita kenal banget, atau gue kesannya kenal banget sama Tuhan. Tapi sebagai manusia gue bisa bilang ya, setiap kita tuh punya free will. Kita tuh bebas banget untuk memutuskan apapun dalam kehidupan kita. Kalau kalian hari ini gak belajar untuk bertanggung jawab atas setiap kehidupan kalian, gue bisa bilang kalian akan selalu menyalahkan orang lain atau sekitar kita atau keadaan. Karena semua keputusannya itu ada di kita. Kalau kita hari ini jatuh cinta sama orang A misalnya, itu karena kita memilih untuk jatuh cinta. Karena ada juga yang bilang ke gue, Dok, kenapa ya gue bisa jatuh cinta? Dok, kenapa ya padahal gue gak kontrol bisa jatuh cinta? Enggak men. Pertamanya mungkin kalian suka, terus kalian kasih pikiran ke hal suka itu, terus kalian kasih action juga, kalian chat orang yang kalian suka, makanya kalian bisa sesuka itu gitu. Kalau kalian nggak tindak lanjuti, menurut gua tuh nggak akan ada hal yang terjadi gitu. Nah, kembali di topiknya, itu jodoh di tangan Tuhan. Gua bisa bilang hari ini untuk memberi perspektif baru buat kalian, jodoh itu di tangan kita sendiri. Jangan salahin Tuhan ketika nanti di depannya ada hal yang terjadi. Kenapa? Karena emang keputusannya di kita. Tuhan tuh cuma mempertemukan sama si A, si B, si C, yang mungkin ini bolehlah buat kita dan cocok. Nah, sebenarnya buat nyari orang yang terbaik, nanti gua harus bahas lagi di konten yang beda lagi, yaitu bagaimana kita bisa memilih pasangan yang terbaik buat hidup kita, atau bagaimana caranya kita tahu dia adalah orang yang terbaik buat hidup kita. Karena banyak orang juga sebenarnya nggak tahu apakah ini dari Tuhan, apakah ini ada campur tangan semesta, Nah, sebenarnya tuh itu bisa kita obrolin sampai pagi sih, tapi gue bakal sharing perspektif gue aja sih, dan gue juga bakal cari narasumber terpercaya yang punya experience di sana. Sebenarnya gue juga ada experience, tapi gue juga percaya bahwa yang terjadi dalam hidup kita ini yang harus kita punya attitude-nya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu keputusannya kita yang ambil sendiri, kita yang tanggung jawab. Kalau kalian hari ini udah berpacaran, pasti itu karena keputusan kalian. Dan kalau hari ini pacar kalian nih, kalau yang lagi pacaran ya, pacar kalian nyebelin, pacar kalian suka ngecewain kalian, ya itu pilihan kalian sendiri gitu. Dan kalian berusaha atau nge-push dia untuk berubah karena ada sifat-sifat yang kamu gak suka, yaitu keputusan kamu sendiri, toleransi kamu sendiri. Entah alasannya kamu sekarang lagi bertahan dalam hubungan, entah
alasannya kamu lagi bilang udah sayang nih, udah terlanjur pacaran 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, itu keputusan kalian sendiri. Apakah bisa juga putus? Bisa, karena menurut gua itu keputusannya semua di kalian. Kalau kenapa harus putus, gua nggak mau nge-direct nanti kalian bilang gara-gara lu putus gue jadi nggak bahagia sekarang. Enggak, semua itu keputusannya di lu, murni di lu. Kalau kalian pingin putus, pasti kalian punya pemikiran yang benar. Kenapa kalau gue mencoba merubah dia, ini nggak bakal bener dan ini nggak bakal bahagia. Gue bisa bilang setiap orang tuh bisa berubah, tapi dikit banget. Nah, kalian harus ketemu sama orang yang sebenarnya bisa bikin kalian bahagia. Entah itu harus merubah orang itu, tanpa harus merubah orang itu. Menurut gue kayak gitu sih. Nah, sebenarnya jadi kalian udah ngerti kan hari ini bahwa jodoh itu Tuhan emang udah atur, tapi keputusannya tetap di kita. Karena kalau nanti semuanya gak sesuai apa yang kamu harapin, kamu bakal nyalahin Tuhan. So, salahin diri kamu sendiri kenapa kamu terjebak dalam hubungan itu. Buat kalian yang udah menemukan tujuan hidup atau pasangan hidup, boleh sharing di kolom komen gimana caranya kalian dapetin mereka, gimana caranya kalian tahu, supaya bisa memberi insight ke gue juga buat konten berikutnya, karena gue bakal bahas ini. Karena ini topik yang menarik banget menurut gue, dan gue bisa bilang jangan salahin Tuhan kalau semuanya buat kalian yang ngomong kalau jodoh di tangan Tuhan ya, kalau semuanya nggak sesuai dengan harapan lo. So, putuskan hidup kalian sendiri, tanggung jawab atas keputusan hidup kalian sendiri. Buat kalian yang lagi mengejar gebetan atau si doi, putuskan untuk maju atau mundur. Kalau maju, pikiran baik-baik, worth it atau enggak. Tapi menurut gua, kalau gua ya, gue selalu mencoba daripada menyesal gitu. Kalau kalian belum nonton atau dengerin konten gue yang paling pertama tuh, teman nyaman, kadang gue mencoba hal-hal yang menurut gue perlu dicoba gitu. Oke, tonton juga podcast-podcast lainnya. Gue percaya podcast-podcastnya yang lain juga bakal mengupgrade kehidupan kalian juga. Thank you banget buat yang udah dengerin. Jangan lupa subscribe, jangan juga lupa untuk kasih komen kalian di box komen. Gue percaya komen dari kalian itu sangat bermanfaat buat gue, dan gue juga senang banget buat berinteraksi dengan kalian. Oke, kalau video ini bermanfaat buat kalian, please juga share ke teman-teman kalian. Oke, see you in the next video. Goodbye, peace.